Ah, Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan nama saya Burhan Setia Rashid dengan RP terakhir 074, Departemen Sistem Informasi, dan juga dari kelas Administrasi Basis Data kelas D. Ya, di sini mungkin saya ingin melanjutkan mengenai locking ya, locking di PostgreSQL, di mana untuk secara outline-nya di sini sudah ditampilkan ya mengenai dari web PostgreSQL sendiri dokumentasinya mengenai explicit logging, di mana di dalamnya terdapat beberapa jenis yang ada. Di sini mungkin tertulis 5 jenis ya mengenai logging, yaitu table level logs, row level logs, page level log, deadlock, kemudian advisory logs, dan itu advisory logs itu yang terakhir di antara semuanya di sini. Dan untuk beberapa dari pengertiannya juga memang sudah ditampilkan dari web PostgreSQL ini. Sudah ada beberapa penjelasan, justru sudah ada semua penjelasan ya di sini mengenai berbagai macam metode logging yang ada. Nah, di sini juga sudah dijelaskan mengenai table level logs, di mana modenya itu ada banyak ya. Pertama ada access share, kemudian juga ada raw share, raw eksklusif, share update eksklusif, ada share mode, kemudian share raw eksklusif, eksklusif dan akses eksklusif. Nah, di sini mungkin saya juga memiliki beberapa catatan yang bisa saya bacakan mengenai eh, beberapa dari hal yang ada di sini. Mungkin secara catatan yang saya miliki dari table of logs dulu, itu mungkin dari Postgre ini memang memiliki beberapa mode khusus di table of logs itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin yang pertama untuk lebih jelasnya access share log. Di situ ya mereka PostgreSQL akan membaca tabel, tidak mencegah operasi read atau eh, nulis operasi tulis oleh sesi lain. Dan ini merupakan kunci yang digunakan saat melakukan operasi select. Nah, kalau kita udah pakai select dalam query-nya, itu memang udah terdeteksi terkait log ini. Dan mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa ditunjukkan dalam SQL Shell. Nanti akan kita buka. Kemudian raw share log digunakan oleh operasi seperti select titik-titik for update. Nah, jadi nanti kita juga bisa menggunakan select, misalnya select table. Mungkin ya di sini yang akan saya gunakan itu table namanya car. Jadi select car eh, bisa dispesifikkan juga ini ID-nya berapa, intinya primary key-nya, dan for update di belakang ditambahin for update, dan juga select titik-titik for share gitu. Itu untuk raw share log. Kemudian untuk raw exclusive log digunakan oleh insert, update, dan delete. Nah, ini mencegah sesi lain melakukan log pada tabel yang sama. Jadi kalau ada sebuah transaksi yang sudah dimulai dan dia melakukan insert atau update atau delete, yang pertama melakukan itu, yang pertama melakukan call terhadap insert, update, atau delete tadi. Nah, di sini itu mereka harus menyelesaikan transaksinya terlebih dahulu. Karena kalau mereka udah nge-call, update, delete, insert, itu mereka otomatis akan menggunakan log yang ada. Ya, kemudian setelah itu eh, transaksi lain yang dimulai tidak bisa eh, menggunakan comments seperti ini pada tabel yang sama seperti itu.
Oke, kemudian ada share log. Ini mencegah perubahan pada tabel, tapi memungkinkan sisi lain untuk membaca tabel. Nah, terakhir ada exclusive log di sini, akses eksklusif juga. Nah, itu mencegah sisi lain membaca atau menulis ke tabel, melakukan editing juga terhadap tabel tersebut. Dan ini yang paling istilahnya preventif ya, paling menjaga untuk semuanya. Kalau udah ada akses eksklusif ini, memang banyak kan tidak bisa dilakukan oleh transaksi lain seperti itu. Nah, di sini juga udah ada sedikit overview juga ya di table level lock, di mana yang paling ini sudah terbukti yang paling apa namanya terjaga dengan aman secara istilah itu adalah akses eksklusif gitu. Dan yang paling sedikit adalah akses share, di mana dia juga tidak bisa melakukan akses eksklusif seperti itu. Oke, eh kita lanjut ke row level logs ya. Jadi di sini kita melakukan logging yang lebih kecil lagi skalanya itu dari setiap row yang ada. Nah, di row level logs ini key yang di baris yang digunakan ini biasanya terjadi ketika kita melakukan operasi update atau delete. Seperti yang tadi sudah dibahas di atas, itu update atau delete itu istilahnya mengaktifasi dari logs yang ada di Postgre ini. Nah, kalau kita melakukan sebuah transaksi ya, kita begin seperti itu dan dalam sebuah tabel kita melakukan dikhususkan untuk suatu row, kita melakukan update untuk suatu row. Di situ tentunya kita tidak bisa melakukan update terhadap row yang sama di transaksi yang lainnya, ataupun delete, ataupun insert juga. Seperti itu. Jadi row itu sudah terkunci di transaksi pertama yang melakukan update atau delete terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka bisa melakukan commit, sebelum mereka menyelesaikan transaksi itu, jadi transaksi yang lainnya atau transaksi B tidak bisa melakukan update ataupun transaksi khusus di row yang sama gitu. Itu mungkin brief mengenai row level logs. eh Ya, di sini juga sudah dijelaskan juga tadi select for update, eh, select for share. Jadi mungkin bedanya eh ya memang select for update ini kan dikhususkan ya. Jadi memang ini untuk kalau memang kita select sesuatu dan kita pengen update, sebaiknya juga bisa ditambahin for update agar memang di lock dan transaksi lain tidak bisa menambahkan update juga di waktu yang sama dan harus menunggu update-nya selesai pada transaksi yang pertama. Kemudian select titik-titik for share seperti di sini ya. Nah, itu mengunci row untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi lain yang akan mengubah baris tersebut. Gunakan ketika hanya ingin membaca data dan memastikan tidak ada yang berubah selama kita membaca data tersebut. Ya, jadi kalau di sini memang kita mau update ya. Nah, kalau di sini mungkin bisa dibaca doang. Nah, bedanya dari for update, for no key update, dan for share dan for key share. Itu mungkin no key update itu di sini juga terbaca. eh ini mungkin lebih ke nggak ada kalau kita pengen update eh, kolom atau suatu ya kolom dari baris tersebut ya. Misalnya ada ID, ada nama mobil, ada jumlah stok gitu. Nah, kita ingin update stoknya aja seperti itu. Ini for no key update. Ini bukan key yang diupdate seperti itu. Oke. Nah, mungkin di sini juga ada penjelasan terkait raw level logs. Ini juga ada for update. Sini paling preventif ya, paling terjaga. Dan yang terakhir yaitu for key share.
Oke, kemudian kita juga ada page level logs. Nah, page level logs itu sebenarnya eh, mirip seperti yang row level logs, tapi istilahnya untuk range-nya itu lebih besar. Nah, jadi ini secara otomatis, Postgre itu secara otomatis akan menangani key di eh, page live logs ini. Dan biasanya tidak dapat diatur secara manual. Oke, kemudian kunci ini, key ini digunakan pada level yang lebih rendah saat PostgreSQL mengelola buffer halaman untuk memastikan konsistensi data saat membaca dan menulis ke disk. Biasanya kita tuh tidak perlu khawatir mengenai key ini kecuali memang ada pengembangan fitur khusus di tingkat mesin PostgreSQL. Ya mungkin beberapa brief yang saya dapatkan seperti itu. Jadi yang saya pahami juga di sini mengenai page level logs eh itu untuk dari seperti yang sudah saya bilang itu mirip pro level logs, cuma range lebih besar. Misalnya kita ingin melakukan eh, insert ke tabel di mana di tabel tersebut kita akan langsung insert tiga eh, row baru, tiga row baru. Misalnya kita ingin menambahkan row pada row nomor 4 sampai 6. Nah, kemudian kita akan di transaksi lain itu ingin membaca dari row 1 sampai 6 atau mungkin keseluruhan row, keseluruhan tabel seperti itu. Nah, di situ tentunya akan ke lock karena kita ada satu transaksi pertama tadi sedang menambahkan row tapi tidak hanya satu melainkan tiga seperti yang saya sebut tadi dan di situ eh, kita akan dari transaksi kedua akan menunggu transaksi pertama untuk menyelesaikan insert row di mana yang jumlahnya tiga tadi agar selesai dulu baru dari transaksi kedua bisa melanjutkan eh, view untuk keseluruhan row yang ada seperti itu. Khususnya apabila ingin melihat row 1 sampai 6 di mana 1 sampai 3 memang sudah terdefinisi, cuman 4 dan sampai 6 itu belum terdefinisi atau belum terinsert pada eh, pada tabel yang ada. Ya, oke, selanjutnya untuk deadlocks. Deadlocks ini mungkin sesuai yang sudah saya lakukan juga, pernah saya lihat. Sini juga ada sedikit briefnya ya, di mana itu dari dua transaksi itu saling nge-lock istilahnya. Secara mudahnya seperti itu, di mana eh, ini sebenarnya bisa dua transaksi atau lebih, cuman untuk mudahnya itu misalnya ada dua transaksi, itu mereka sudah melakukan begin dua-duanya, jadi dalam transaksi itu setelah mereka komen begin, nah transaksi pertama melakukan update terhadap eh, row pertama misalnya, ada ID 1 dan 2 dalam tabel tersebut. Dan transaksi pertama melakukan update terlebih dahulu terhadap row dengan ID 1. Kemudian transaksi kedua melakukan update terhadap row dengan ID 2. Nah, mereka belum menyelesaikan transaksi tersebut, hanya melakukan komen untuk update di setiap-tiap masing-masing row yang memang mereka khususkan pertama tadi, yaitu transaksi satu akan update row dengan ID 1 dan transaksi kedua akan melakukan update terhadap row dengan ID 2. Mereka sudah menuliskan update untuk masing-masing itu. Nah, kemudian transaksi satu mau melakukan update terhadap transaksi kedua, tapi dia belum menyelesaikan transaksi pertama tadi, belum menyelesaikan transaksi untuk ID 1 tadi. Jadi dia langsung lanjut ke ID kedua, di mana yang kedua juga sama melakukan hal yang sama, namun dia melakukan transaksi terhadap ID yang satu untuk sekarang ini. Jadi mereka saling berkebalikan untuk transaksinya. Nah, di situ akan terjadi sebuah deadlock di mana transaksi pertama ketika sudah eh, menambah comments update untuk ID yang kedua itu akan ke stop
jika di SQL Shell ya. Dan itu akan menunggu transaksi kedua. Nah, kalau kita transaksi kedua akan melakukan itu juga udah terlanjur untuk melakukan update, itu akan ada warning dari SQL-nya dan itu akan eh, teridentifikasi sebagai sebuah deadlock seperti itu. Oke, untuk advisory logs di sini mungkin bisa kita lakukan secara manual ya untuk advisory log ini. Jadi ya seperti ini. Di sini kita ada comments select pg underscore advisory underscore log. Di sini ada ID-nya gitu. Nah, di sini juga kita bisa eh, tambahkan berbagai macam eh, sintaks lainnya. Di sini mungkin from tabel foo ini where ID lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 dan ID ini sebenarnya bebas ya seperti yang sudah saya coba juga itu bisa biasanya saya gunakan 111111 atau 111112 atau bisa 22222 mungkin 5 angka untuk ID ya mungkin selanjutnya bisa langsung kita coba saja di SQL Shell. Ini bisa kita buka ya SQL. Ya, untuk yang pertama kita taruh di atas dan kita akan buka lagi SQL Shell. Nah, di sini kita taruh di bawah. Oke, jadi yang di atas ini untuk transaksi pertama dan yang di bawah ini untuk transaksi kedua. Ya, di sini enter, enter, enter. Oke, kita masukkan password juga. Ya, oke. Ya, di sini sebenarnya tadi saya sudah melakukan beberapa transaksi juga. Mungkin bisa cek dulu ya untuk hal ini. Bisa kita select everything from card. Oke, jadi masih ada yang tadi mungkin bisa kita drop table terlebih dahulu. Kita drop to card. Oke, ya mungkin udah ya, sudah ada di sini. Oke, tabel udah di drop ya, udah select. Jadi mungkin di sini yang pertama yaitu mengenai table level logs. Ya, mungkin pertama yang bisa kita lakukan juga, tentunya kita akan create table terlebih dahulu. Ya, mungkin di sini untuk ID bisa disesuaikan juga. Cuman di sini mungkin kita bisa pakai serial ya. Dimana untuk serial ini emang eh, itu artinya angka yang terus-menerus gitu kayak kalau di SQL biasa mungkin sebutannya auto increment. Jadi ini kita gunakan serial dan primary key. Oke, selanjutnya karena ini car, tentunya mungkin kita bisa sebenarnya ini gudang mobil ya yang saya inginkan. Jadi mungkin ada nama, name di sini. eh, wah, eh, mungkin mohon maaf di sini ada sedikit typo yang ada mungkin bisa kita ulang lagi. Oke, ya create label car ID serial. Oke, begini nama. Kemudian stok ya, stoknya itu ada berapa?
Oke, ya mungkin sebagai tambahan aja ini ada last update juga, tapi sepertinya ini tidak bisa muncul ya timestamp itu. Sip, tabelnya udah ada, ini kita bisa cek di yang SQL shell yang di bawah yang kedua. Like, like, rating from card. Sip. Oke, udah ada ya, tapi belum ada isinya. Ya, mungkin di sini kita mau ngisi terlebih dahulu dari tabelnya. Yang pertama, kita mau isi insert into file. Oke, stop. Di sini mungkin berapa sih? Oke, kita cek like rating from. Oke, ya ini langsung nggak ada dan ID-nya satu. Oke, jadi mungkin kita mau langsung insert dua into card. Oke, mungkin seratus puluh, 150, juga misalnya mungkin ada 300. Oke, set. Nah, coba kita cek. Oke, udah masuk ya semuanya. Oke, mungkin yang pertama yaitu mengenai update terlebih dahulu. Oh, oh ya sebenarnya juga ada database log. Oh, database log itu kalau tidak salah memang secara defaultnya seperti ada database log dan memang secara database secara default sudah ada. Nah, di sini mungkin kita bisa mencoba mengenai update terlebih dahulu, tapi di sini tanpa adanya eh, transaksi seperti itu. Nah, oh ya mungkin kalau tanpa transaksi itu update memang langsung bisa terbaca oleh satu sama lainnya. Seperti contoh di sini kita akan melakukan update eh, update card set stock kemudian stock plus eh, 25 misalnya where ID sama dengan satu. Oke, di sini kita update yang Avanza ya. From card. Oh, maaf ada typo. Select moving from card. Oke, di sini untuk Avanzanya udah terupdate di sini ya. Awalnya 250, kemudian terupdate di sini jadi 275. Oke, nah kemudian yang perlu diketahui itu mengenai di sini kan kita membahas mengenai transaksi atau transaction. Oke, di situ transaksi itu ciri-cirinya itu tentunya menggunakan eh, apa namanya menggunakan begin seperti itu untuk melakukan transaksi. Nah, di sini eh karena yang ingin saya lakukan punya melakukan transaksi di yang pertama ini dulu begin. Set. Oke, di sini juga kita lakukan eh, oh mungkin kita coba terlebih dahulu ya. Secara yang satu ada transaksi, yang satu nggak ada gitu. Nah, kalau bikin misalnya kita di sini, ini data terbaru ya, Ras 150 kali 300 dan Avanza 275. Kemudian kita di transaksi di yang pertama, transaksi A misalnya kita sebut yang atas itu, yang sebelah kanan atas ini, yang sudah kita lakukan bikin.
itu mungkin kita akan melakukan update lagi ya. Update car set stock sama dengan stock plus 25. 25. Oke, di sini mungkin kita mau nambah eh oh oke, sorry ini kepencet enter dan ke update semua. Nah, di sini coba kita select dan from nah, yang terjadi. Oke, semuanya jadi nambah 25 ya. Nah, tapi di luar coba kita lihat select everything from cart. Eh ya, di sini belum ke update ya. Karena ini belum kita commit di sini dan semuanya belum terupdate kalau kita eh, bukan di dalam transaksi tersebut. Tapi kalau kita dari luar misalnya, ini bukan transaksi ya, ini masih dalam mode biasa yang belum kita masuk ke transaksi, belum ada begin di sini. Mungkin kita bisa lakukan update juga. Update set stock dengan stock plus misalnya 10 where ID sama dengan satu gitu. Kayak gini. Oke, jadi di sini terjadi eh kelok ya di sini. Karena memang di sini belum tercommit dan di sini belum terbaca update-nya. Ya, mungkin secara umum update itu memang udah bisa memang ngelok dari row yang ada ataupun database yang ada, tabel yang ada di situ. Jadi ini termasuk table level logs kalau kita melakukan hal tersebut. Oke, mungkin di sini kita bisa commit terlebih dahulu ya. Set. Nah, baru di sini akan terupdate untuk jumlahnya. Oke, udah terupdate ya Avanza-nya jadi 310 ya dengan ID 1. Select everything from card. Set. Oke, udah sama. Oke, selanjutnya ketika kita melakukan bikin di sini transaksi di sini. Nah, di sini oke, kita lihat jumlahnya segitu ya. Nah, kalau di sini kita langsung lakukan update bar set stock sama dengan stock plus 10 lagi misalnya dengan eh, where ID sama dengan satu. Set. Di sini bisa ke update dan di sini kalau kita lihat select everything from card. Ya, maaf, select everything from card. Oke. Oh, bisa ini muncul seperti kadang-kadang juga kalau kita typo terlebih dahulu biasanya muncul seperti ini. Mungkin bisa kita ulang untuk hal ini. Oke, terlebih dahulu, kemudian kita bikin lagi. Oke, kemudian seperti itu, coba kita update lagi. Oke, dan di sini kita select everything from card. Oke, jadi walaupun dia transaksi, cuman dia bisa melihat eh, yang terupdate yang di luar itu. Karena ini bukan masuk transaksi ya. Yang di bawah ini belum ada bikinnya dan ini ada bikinnya. Ya. Jadi kalau log itu kita memang dalam transaksi yang eh, memang harus kita define, memang kita sedang melakukan sebuah transaksi seperti itu. Oke,
Di sini ada akses share log gitu. Oke, di sini mungkin kita lakukan transaksi kedua di bawah. Dan di sini kita akan melakukan log table card in access share mode. Oke, di sini udah log table. Nah, eh, kemudian di sini kita select card. Oke, ya. Di sini dia bisa melihat ya. Kalau di access share ini emang yang paling dasarnya juga. Dan istilahnya kayak masih terbuka untuk bisa di view sama yang lain. Ya, mungkin di sini kalau kita eh, mau melakukan akses eksklusif bisa log table card in access exclusive mode. Nah, dia bakal nunggu. Kenapa? Karena seperti yang udah kita lihat di sini ya, akses share. Kalau udah ada akses share, yang nggak bisa kita lakukan itu cuma akses exclusive mode. Jadi kalau ada satu transaksi yang udah melakukan akses share mode, itu di bawahnya transaksi lain tidak bisa melakukan akses exclusive mode. Hanya itu. Nah, eh, di sini jadi kita harus menyelesaikan transaksi yang ada. Jadi kita harus eh, begitu. Dan di sini baru terjadi lock. Nah, jika sebaliknya, mungkin di sini kita mau karena udah komit ya. Nah, coba kita lihat di sini, kita buka transaksinya lagi dan kita log table card in access share mode. Nah, dia nggak bisa karena ini yang paling kuat gitu. Jadi kalau udah ada yang melakukan akses eksklusif mode itu udah paling kuat. Dia menolak eh, apa namanya comments lain untuk melakukan locking terhadap tabel ini gitu. Jadi di sini juga harus dibuka dulu, harus di complete dulu, commit dan transaksinya udah komplit di sini. Oke, clock table juga udah. Di sini kita sorry, commit, Oke, jadi nggak ada yang di lock ya. Jadi untuk silang-silangan ini itu fungsinya seperti itu dan pemahamannya juga seperti itu secara umumnya. Ya, eh mungkin yang bisa kita lihat juga, coba di sini mungkin secara yang kita lihat ya, kalau share itu di tempat yang lain juga masih bisa share. Nah, tapi untuk share update itu nggak bisa. Jadi di sini ada yang kosong di tengah ini. Biasanya kan bentukannya seperti ini, kayak segitiga seperti itu. Nah, kalau di sini yang nggak, dia sebenarnya segitiga, cuman ada yang kosong di tengah gitu. Set di sini. Coba kalau di atas kita lakukan ini, set dan di bawah juga. Oke, dan di atas mau lock table card in share mode. Oke, set. Nah, di bawah juga kita lakukan lock table card in share mode. Ya, ini bisa karena memang dari share itu, kita lihat di sini, ya, ini berkonflik cuma ini doang. This mode protects a table against concurrent data changes. Oke, nah coba kita lihat di sini misalnya. Oke, gimana kalau kita di sini lock table juga, tar in uh, share update, share update exclusive mode. Oke, dia nggak bakal bisa ya, karena emang
nggak ada di sini. Maksudnya tersilang di sini jadi nggak bisa commit, baru bisa melakukan hal tersebut. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk briefnya. Jadi tinggal kita lihat aja mengenai persilangan-silangan ini. Ya, mungkin seperti itu ya untuk penjelasan mengenai table level logs. Oke, row share log, row share. Kalau ini ada row share itu juga bisa. Ya, jadi memang yang paling kuat itu juga akses eksklusif ya. Dia juga nggak bisa melakukan akses eksklusif. Kalau eksklusif, dia nggak bisa melakukan eksklusif lainnya. Share row eksklusif, dia juga nggak bisa melakukan share row eksklusif lainnya. Kalau share dia bisa di share juga di transaksi lainnya. Share update eksklusif, dia nggak bisa ada share update eksklusif lainnya. Nah, kalau raw eksklusif ini bisa, raw share bisa, dan access share ke access share itu juga bisa. Dan mungkin kita ingin melakukan transaksi di sini, bikin. Misalnya di sini kita log table, in row exclusive mode. Oke, di sini kita juga mau log table in row exclusive mode. Oh, ya maaf di sini belum mulai transaksinya. Log table in row exclusive mode. Oke, sini nggak apa-apa, itu boleh diperbolehkan ya, bus screen ini. Nah, tapi memang untuk update itu kalau transaksi memang akan menghalangi satu sama lainnya juga ya di sini. Jadi kita melakukan update eh update car set stock stock sama dengan stock plus 10 gitu. Kita gini aja. Dan di sini kalau kita select itu car. Nah, itu emang masih di tempat yang pertama seperti ini dan belum terupdate. Di sini juga kalau kita update semuanya, update car, set stock dengan stock plus dan ini dia akan menunggu ininya selesai. Ini bukan hanya karena ada raw exclusive mode, tapi memang secara umum update ini memang melakukan preventif terhadap update lainnya untuk dilakukan. Jadi kita harus diselesaikan terlebih dahulu. Set. Oke, baru bisa kita cek, select, car. Oke, udah update di sininya. Kalau di sininya, ya dia karena ini udah selesai, dia datanya masuk ke sini dan baru di run untuk update terbaru yang terakhir dilakukan. Jadi udah terupdate dari sini, kemudian ada komen masuk stock plus 10 semuanya ditambah 10. Oke, di sini saya kita counter terlebih dahulu. Oke, mungkin seperti itu ya secara umumnya mengenai table level logs. Ada tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan mode yang ada di situ. Oke, row level logs. Oke, di sini mungkin kita bisa melakukan transaksi lagi. Bikin. So, di sini juga. Gitu. Oke, ya mungkin untuk penjelasan secara briefnya tadi ada for update, for key update, for share, dan for key share.
Oke, mungkin saya juga sudah melakukan pencatatan terkait row level logs. Oke, mungkin ada for update dan segala macam for no key update. Oke, nah jadi sama ya seperti yang udah kita lihat di sini. Kalau kita melakukan ini karena row, jadi skala lebih kecil. Tapi kalau kita udah melakukan comments terhadap suatu row itu untuk for update. Jadi untuk transaksi yang selanjutnya yang dilakukan setelah transaksi pertama yang udah melakukan for update ini tidak bisa melakukan for share, for key update, apalagi for update di sini. Seperti itu. Karena yang paling kuat itu emang for update ya di sini ya. Ya, kemudian di sini juga oke, oke. Jadi penjelasan briefnya juga seperti ini. For update-nya paling panjang untuk penjelasan briefnya. Hmm, oke. Jadi emang yang level of restriction-nya yang paling tinggi adalah for update, kemudian for no key update, kemudian for share dan for key share. Oke. Tujuannya itu apa? Kalau for update itu karena paling restriktif, itu emang didesain untuk melakukan locking eh, row itu locking row terhadap modifikasi yang ada, segala modifikasi yang ada. Oke, itu juga it blocks other transaction from acquiring any lock that could change the row. Nah, jadi segala modifikasi yang ada tuh akan diblok kalau udah ada for update ini. Oke, eh, di sini juga dijelaskan when to use. Nah, when to use itu kalau mau melakukan update atau penghapusan row. Dan memang benar-benar dibutuhin untuk prevent other transaction untuk nge-read ataupun memodify dari tabel yang memang dari row yang memang kita tekankan itu tadi, tekankan sebagai for update. Sebagai contoh kalau kita mau nambahin quantity dalam order table seperti itu. Nah, selanjutnya untuk for key update, purpose-nya adalah karena itu less restriktif dari for update tadi, dia level kedua ya, tingkat restriktifnya. Nah, jadi itu tuh memang masih prevent update di row yang sama oleh transaksi yang lainnya. Kemudian, tapi itu memperbolehkan adanya for key share seperti itu. Oke, kemudian when to use-nya itu digunakan kalau untuk update non-primary key column in a row dan ingin melakukan memperbolehkan transaksi lainnya untuk melakukan reading, jadi terhadap data yang ada, yang tidak mengalter datanya. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya ada for share ya. Oke, for share tujuannya adalah untuk nge-lock row. Jadi kalau kita pengen ngerit suatu row khususnya kita bisa kasih for share. Nah, kalau kita udah ini for share ya, udah kita masukkan for share, itu kita memang khusus untuk membaca data tersebut dan kita memastikan bahwa data tersebut tidak bisa diubah-ubah oleh yang lainnya juga dan tidak ada update yang dilakukan seperti itu. Oke, kapan harus digunakan?
kagak atau kapan bisa digunakan. Itu di sini ya seperti yang tadi saya sebutkan itu kalau mau memastikan kita ngebaca suatu data khususnya di router tertentu dan itu kita memang tidak mau datanya itu berubah-ubah. Jadi kita stop dulu di waktu tersebut seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu for key share. Gimana tujuannya untuk itu kan paling less less restriktif ya dan biasanya digunakan untuk eh, melindungi row yang punya foreign key dependency. Jadi dia ada foreign key-nya. Nah, kebetulan di sini kita cuma ada primary key. Oke, jadi transaksi lain itu tetap bisa melakukan eh, kita sedang membahas for key share ya dan di sini bisa transaksi lain bisa melakukan for key share juga, for share dan for no key update seperti itu. Nah, kapan harus digunakan itu kalau mau memastikan aja bahwa bahwa row yang memang kita sedang read ini sedang kita lihat itu nggak akan terganti key value-nya. Seperti update yang memang dapat mempengaruhi eh, foreign key misalnya foreign key yang ada seperti itu. Nah, oke, mungkin example-nya kalau kita pengen baca row yang reference by foreign key in another table seperti itu. Oke. Oke, jadi mungkin bisa kita coba terlebih dahulu dari sini kita sudah bikin dan kita ingin melakukan select select from car um, where ID misalnya kita mau yang ID satu nih for key for update. Nah, kita udah milih yang satu gitu. Jadi kalau kita di transaksi lain itu nggak bisa melakukan itu, nggak bisa melakukan uh, for yang lainnya juga. Misalnya starting from car where ID sama dengan satu for share. Nah, kita di sini for share ya. Set dia nggak mau karena di sini masih ada for update seperti itu dan kita harus commit terlebih dahulu biar ini bisa dilakukan. Sebaliknya, kalau di sini udah for share, dia tentunya nggak mau melakukan for update. Yang bisa kita contohkan di sini select everything from card where ID sama dengan satu for update. Set. Nah, dia nggak mau karena di sini uh, for share-nya udah terlanjur kebuka ya. Jadi kalau for share terbuka, for update tuh nggak mau jalan. Dan for nanti update sebenarnya juga nggak mau jalan di sini. Oke, jadi bisa kita commit terlebih dahulu. Set. Sini juga bisa kita commit. Oke, kita tutup dulu. Oke, selanjutnya yang bisa kita coba seperti ini. Nah, karena ini row level logs, jadi misalnya kita melakukan seperti tadi ya, kita ulang select every event card where ID sama dengan satu for update. Nah, kan yang tadi kita lakukan ini nggak bisa dilakukan apa-apa kalau kita milih row yang ID dengan ID satu juga. Tapi kalau kita select select event card where ID sama dengan dua misalnya for for update sama dia for update. Nah, di sini bisa karena kita melakukan row level logs bukan
logs-logs lainnya maupun table level logs seperti itu. Dan ini bisa dilakukan ya. Nah, mungkin di sini yang bisa dilihat juga kalau kita di sini melakukan select from card. Sini where ID sama dengan 3 gitu. Nah, di sini for uh, key share misalnya atau for share lah, for share aja. Di sini tetap bisa jalan. Karena yang ke lock secara preventif tingkat paling tinggi yaitu for update adalah yang row dengan ID 1 dan row dengan ID 2 di sini. Row dengan ID 3 nggak ada yang ngelock secara mendalam atau ngelock secara for update di sini. Bisa kita cek di sini juga ya. Select everything from car where ID sama dengan 3. Coba di sini kita for key share. Nah, di situ masih bisa. Dan itu eh, nggak akan kelok, nggak akan kalau for share di sini pertama for share, itu selanjutnya bisa melakukan for share juga atau for key share. Nah, yang jadi masalah yang apa yang bisa dilakukan oleh for share atau for key share ini, misalnya ini udah ada for share. Nah, di sini kita ingin melakukan update akar set eh, stok sama dengan stok plus 10 di sini. Where ID sama dengan 3 misalnya. Set. Nah, dia kalau kenapa? Karena fungsinya for share atau for share juga itu memang di sini dia benar-benar mau melihat data yang ada dan itu agar melindungi dari istilahnya data yang membingungkan seperti itu. Jadi di sini nggak bakal bisa ke-update dulu sebelum ininya ditutup. Karena dia udah telanjur ada yang melakukan for share di situ dan datanya itu nggak bisa diubah-ubah gimana pun gitu. Mulai dari stok yang nggak bisa diubah. eh, ya karena ini raw jadi ada stok doang yang di sini stoknya itu nggak bisa diubah seperti itu. Nggak bisa diupdate segala macam. Apalagi untuk di delete gitu. Dan di sini tentunya harus nunggu commit terlebih dahulu. Set. Nah, baru di sini bisa melakukan update. Select everything from card. Kita lihat, ya ini terupdate dan di sini juga terupdate tentunya. Everything from card. Oke. em, oke ya. Jadi di sini belum ke update karena emang di sini belum kita close ya, belum kita commit gitu. Oke, jadi setelah di commit, everything from card. Set. Jawabannya sama persis di tabelnya. Karena dua-duanya udah terbuka dan udah tidak dalam mode transaksi. Seperti itu. Ini tuh untuk row level logs. Mungkin di sini kita akan mencoba lanjutnya ke page level logs. Oke, akan saya lihat terlebih dahulu dalam catatan saya. Oke, jadi ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan, page level log itu dilakukan kalau modifikasi itu dilakukan ke banyak range atau ke range tertentu dari sebuah tabel. Misalnya tadi sudah saya sebutkan ya, misalnya ada update terhadap eh, row di sebuah tabel. Misalnya di sebuah tabel memiliki 9 row yang udah ada yang udah masuk. Dan eh, kita transaksi A melakukan update terhadap 3 tabel sekaligus. Misalnya tabel 4 sampai tabel 6. Dia melakukan update di situ. Nah, di transaksi kedua, mereka ingin melihat melihat saja select everything from card gitu, melihat eh, between 1 dan 6, 1 sampai 6 gitu. Set, dia akan ke lock karena apa namanya?
ada transaksi yang sedang berjalan di situ. Mungkin bisa kita coba terlebih dahulu ya. Di sini, oh mungkin yang pertama bisa kita lakukan, kita nambahin dulu insert itu car name stock. Oke, value-nya kita tambahin 6 data baru misalnya. Value-nya adalah misalnya ada oke, lanjut lagi ada oke di sini ada uh, lagi. Mohon maaf mungkin agak lama di sini ya untuk penambahan data-datanya. Hmm, oke, ada 6 tabel baru yang sudah masuk. Jadi coba kita lihat select event card. Oke, 1 sampai 9 seperti itu ya. Berarti udah masuk semua. Dan kita akan melakukan seperti begin. Oke, di sini juga begin. Mungkin bisa kita lihat dulu ya. Card seperti ini. Oke, dan select event card. Set. Oke, sudah sukses. Dan di sini mungkin kita bisa melakukan sebuah update. Update. Hmm, card. Set. Stock sama dengan stock plus 10. Where ID sama dengan eh, misalnya ID-nya 5675. Hmm, oke, manual seperti ada sedikit kendala di sini. Mungkin coba kita lihat terlebih dahulu kalau kita melakukan update car set plus 10 where ID kemudian ini itu ini fallback gitu ini. Oke di sini bikin oke car set stock stock plus 10 where ID sama dengan 5. Oke, udah terupdate di sini. Nah, coba kita update di sini car set stock sama dengan
stock plus 10 where ID dengan 8. Oke, ini terakhir ini sebenarnya Revelox karena memang uh, dia nggak bisa update kalau ininya sama aja sebenarnya. Jadi ini contoh Revelox lagi, cuman mungkin bisa kita lihat berapa ya di sini ya. Jadi kalau kita di sini misalnya kan di sini yang sudah diupdate ID yang 5, di sini ID yang 8. Jadi mereka belum bisa membaca update satu sama lain yang ada, hanya bisa membaca update-nya masing-masing. Nah, mungkin yang ingin ditunjukkan di sini, kalau kita melakukan eh, select, select picking from card where ID ini between 1 dan X. Nah, dia bisa melihat data 1 sampai 6. Karena coba kita lihat di sini where ID 5, dia mengupdate yang 5 yaitu Camry. Camry awalnya adalah 70 karena dia melakukan update dalam transaksi dia sendiri. Artinya udah update nambah 10 dan di sini jadi 80. Nah, kalau yang di bawah dia seharusnya tidak bisa melihat data ini karena terjadi update between 1 dan 6. Misalnya kita select everything from car where ID between eh ya di sini mungkin ada sedikit masalah yang ada karena mungkin bukan ini yang dimaksud oleh patch live loss. Cuman kalau bisa kita lihat di sini memang eh Camry-nya di sini yaitu belum ada ya, belum terupdate secara yang di atas. Oke, mungkin kalau kita lihat select from car where ID between 6 and 11. Ini seperti ini. Ya, di sini masih bisa dilihat walaupun 10 dan 11-nya nggak ada ya. Tapi dia masih nge-return untuk 6 sampai 9. Oke, kalau di sini kita lakukan insert into uh, car ini name stock values sini mungkin oke ada 200 misalnya, kemudian ada lagi eh, oke di sini oke ya di sini ada update yang terjadi kalau kita melakukan select oke car where in 6 and 11. Set. Ya, dia belum terjadi apa-apa, belum masuk juga dari insert ini. Oke, jadi seperti itu kan. Eh, untuk page level lock. Ini kita bisa commit terlebih dahulu, dan juga commit. Ya, mungkin selanjutnya mengenai deadlocks ya. Deadlocks ini eh, mungkin mudah-mudah saja ya, mudah saja untuk dilakukan.
Kita lakukan transaksi lagi di sini, melakukan transaksi. Oke, mungkin kita select everything dulu, car. Ini juga select everything from car. Oh ya, mungkin sebelumnya mau dilanjutkan juga mengenai page level of tadi ya. Delete from card where ID. eh, Oke, delete. Terus kita lihat select. Hmm, oke, sorry, rollback dulu. Commit sini bikin. Ah, tadi misalnya di sini kita insert terlebih dahulu, insert into card. Value-nya name, kemudian stock. Ini values pertama print tadi ya. Terus kemudian juga ada em, oke, di sini juga ada 200. Oke, bisa kita insert, kita select everything from card. Kita lihat dia oke, dia masih masuk yang pertama itu belum terdelete ya di sini. Oke, mungkin kita mau delete di sini. Delete from card where ID between 10 and 11 set di hmm, oke, di sini ada salah. Oke, tadi karena kita melakukan serial ya atau auto increment, jadi tentunya di sini kalau kita masukin lagi itu bakal masuk ke 12 dan 13 seharusnya. Coba kita select everything from card di sini. Nah, 12 dan 13 karena kita auto increment. Jadi ini salah. Dan ini tentunya juga salah karena masih masuk ke yang awal tadi. Oke, mungkin di sini kita delete, delete from card where ID between 12 dan 13. 13. Set. Oke, terdelete dan di sini coba kita select itu from card where ID sama between 10 dan 13. Set. Jadi nggak masuk ya. Commit. Oke, itu juga commit. Oke, udah ke delete. Di sini oke, mungkin bisa kita lanjutkan terkait deadlocks. Jadi kita bikin lagi ya, melakukan transaksi. Mungkin kita di sini juga select everything ah, from card. Oke, seperti itu dan juga select everything from card. Oke, sama persis ya. Jadi di sini kita contoh aja yang satu dan dua Rasul Avanza di sini. Di sini mungkin kita update car
set uh, stock sama dengan stock plus when where ID sama dengan satu update. Dan juga di sini select everything from car where ID sama dengan dua. Uh, sorry, set stock. Oke, sorry, salah. Update car set stock dengan stock plus 10. Ini where ID sama dengan dua. Oke, udah terupdate masing-masing. Kemudian di sini yang pertama kita akan melakukan update car set stock dengan stock plus stand where ID sama dengan dua. Nah, dia akan menunggu. Ini untuk menunggu transaksi yang pertama melakukan update terhadap ID 2 yaitu yang di bawah untuk selesai. Tapi kalau kita di sini ternyata juga melakukan update car set stock sama dengan stock plus plus 10 where ID sama dengan satu. Nah, ini dua-duanya akan mengunci dan tercipta sebuah deadlock. Nah, di sini error ya, error deadlock detected. Nah, di sini juga terlihat semua tentang deadlock yang ada. Jadi, oke, terus subverted, kita harus commit di sini. Oke, setelah itu sini akan terjadi update dan sudah aman, sudah terbuka untuk deadlocknya. Jadi kita bisa select telephone. Oke, select telephone card. Oke, nah kita lihat jumlahnya berbeda-beda ya, karena di sini belum tercommit, belum diselesaikan dan di sini udah diselesaikan. Ini kita bisa commit terlebih dahulu dan di sini akan sama hasilnya dengan yang atas. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk deadlocks ya. Jadi deadlocks dari PostgreSQL juga bakal ada warningnya seperti ini. Error, deadlock detected. Ada detailnya dan segala macam. Oke, hmm, ini selanjutnya yang terakhir juga ada advisory logs. Oke, jadi ini bisa dilakukan secara manual juga ya. Hmm, sorry. Jadi di sini apa namanya kita bikin juga. Nah, mungkin kalau kita lakukan select VG advisory log, oke, bisa gini aja. Nah, ini tanpa transaksi itu sebenarnya bisa ya melakukan log ini. Nah, kalau mau nge-unlock itu tinggal kita ganti PG advisory unlock dengan ID yang sama seperti itu. Kalau kita lakukan dengan ID yang berbeda, select PG advisory unlock. Nah, mungkin satu-satu ada itu dua di sini. Dia bakal, wah, select PG advisory unlock. Itu, satu, dua. Oke, ya, ya akan ada kayak gini warningnya gitu. Karena kita nggak menggunakan log dengan ID tersebut. Tapi log dengan ID satu itu masih ada. Coba kalau kita lakukan select juga dua kali di sini advisory log satu ada satu. Oke, di sini ya. eh
Sepertinya nggak ke double ya di sini ya. Bisa dilakukan login-login terus dengan ID yang sama. Apa oke sepertinya jadi nggak masalah. Cuman kalau di sini kita mau pakai yang sama, select, hmm, hmm. Ya dia bakal nunggu karena di sini belum udah kepake dengan ID 11111 dan di sini harus kita unlock dulu, unlock oke. eh oke karena kita jadi ngelocknya 3 kali ya, ini kita harus unlock 3 kali juga. Select Vicky, sorry, unlock oke gitu ya. Sekali lagi select ini, sorry, Vicky, advisory, unlock sudah. Social bisa. Set. Oke, jadi mungkin baru terbuka sedikit wawasan juga ya mengenai log dari adversary ini. Jadi dengan ID yang sama itu bisa dilakukan berkali-kali dan PostgreSQL akan mengingat berapa kali kita melakukan log terhadap ID tersebut. Nah, kalau kita baru nge-unlock sekali doang dan kita melakukan log 3 kali itu nggak akan membuka dari lognya tersebut. Oke, mungkin itu sangat menarik dari PG Advisory Log. Oke, tapi kalau ID-nya ini sepertinya bebas ya, dan kalau di sini satu satu di sini kita bisa lakukan log di eh, satu satu dua dengan ID yang berbeda ini. Oke, ya mungkin seperti itu. Kemudian juga eh, dari beberapa hal yang ada juga mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan terkait semua dari logging methods ini dan sekiranya mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan kata, beberapa skip yang ada, beberapa waktu di mana memang saya hening dalam penjelasannya dan mohon maaf juga apabila memang kurang berbobot dalam penjelasan dari berbagai hal yang ada di sini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait blocking methods ini. Semoga kedepannya dapat menjadi pelajaran juga bagi saya. Dan ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.